Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta dengan NIM 0910-8242-9057. Di sini saya akan menjelaskan materi hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu yang merupakan penugasan dari Ibu Dr. Sofia MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya akan membahas hakikat IPA dan pembelajaran IPA terpadu. Yang pertama, apa sih IPA itu? IPA atau yang biasa disebut dengan ilmu pengetahuan alam adalah salah satu bidang ilmu yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam sangat berperan dalam proses pendidikan dan juga perkembangan teknologi. Karena ilmu pengetahuan alam atau IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman fakta yang belum terungkap dan masih bersifat rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, apa sih itu IPA terpadu? IPA terpadu adalah memadukan satu buah tema dalam pelajaran IPA yang dapat dibahas dalam bidang fisika, biologi, fisika kimia, biologi kimia, atau bahkan sekaligus dari ketiganya yaitu fisika, biologi, dan kimia. Ada pula tujuan dari pembelajaran IPA terpadu. Tujuan pembelajaran IPA terpadu adalah untuk membantu siswa memahami hubungan antar disiplin, ilmu dan konsep-konsep IPA secara holistik. Dengan demikian, siswa dapat menerapkan pengetahuan dan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada model pembelajaran IPA terpadu. Menurut Pogarty dalam bukunya yang berjudul How to Integrate the Curricula, ada 10 macam model pembelajaran terpadu, yaitu seperti 1. Model terhubung, 2. Model jaring laba-laba, 3. Model integrasi, 4. Model tersarang, 5. Model fragmen, 6 model terurut, 7 model terbagi, 8 model pasang benang, 9 model terbenam, dan yang ke-10 yaitu model jaringan. Jadi menurut Prabowo atau Bapak Prabowo, dari ke-10 model tersebut ada 3 model yang dipandang layak untuk dikembangkan dan mudah dilaksanakan pada pendidikan formal. Apa saja sih model itu? Jadi ketiga model itu adalah model integrasi, model terhubung, dan model jaring laba-laba. Yang dimana pada model integrasi ini merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Model ini yang artinya diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa bidang studi. Pada model ini, tema yang berkaitan dan tumpang tindih merupakan hal terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Yang kedua yaitu model terhubung. Mengapa model ini dipilih sebagai model yang layak dipakai untuk formal, yang dimana model terhubung ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Model pembelajaran terpadu merupakan tipe
yang keterhubungan. Pada prinsipnya mengupayakan adanya keterkaitan antara konsep, keterampilan, topik, ide, serta kegiatan dalam suatu bidang studi. Yang ketiga yaitu model jaring laba-laba, yang dimana pada model ini pembelajaran IPA terpadu merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan materi pelajaran. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Kemudian ada pula prinsip pembelajaran IPA terpadu. Jadi yang pertama yaitu prinsip penggalian tema, yang dimana pada prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran terpadu. Artinya tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan pembelajaran, yang dimana pada pengelolaan pembelajaran ini dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Ya tentu saja, bagaimana bisa suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Yang keempat yaitu prinsip rekasi, yang dimana sebagai dampak pengiring yang penting bagi perilaku secara dasar, belum tersentuh oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajarannya. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran terpadu memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak pengiring. Kemudian terdapat karakteristik IPA terpadu. Apa saja sih karakteristik IPA terpadu? Yaitu yang pertama ada holistik, yang dimana suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terpisah-pisah, sehingga pembelajaran terpadu akan menjadikan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pembelajaran terpadu diharapkan juga dapat membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu bermakna, yang dimana pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan. Keterkaitan antar konsep-konsep ini akan menambah kebermaknaan konsep yang dipelajari. Selanjutnya akan menghasilkan pembelajaran yang fungsional. Siswa akan mampu menerapkan hasil belajarnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Jadi, pada IPA terpadu tersebut akan membuat siswa menerapkan hasilnya untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu otentik, yang dimana pada pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Guru lebih banyak sebagai fasilitator atau kasalitator, sedangkan peserta didik bertindak sebagai aktor dalam pencari informasi dan pengetahuan. Yang keempat yaitu aktif, yang dimana pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik itu secara fisik, mental,
intelektual, maupun emosional. Gunanya yaitu tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa, sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Adapun perangkat pembelajaran pada IPA terpadu, yaitu satu silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang mencakup materi, kompetensi, kegiatan, dan penilaian untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut yaitu RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Yang ketiga yaitu lembar peserta didik atau LKPD. LKPD adalah singkatan dari lembar kerja peserta didik, yaitu bahan ajar berupa lembaran-lembaran kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk pelaksanaan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang keempat yaitu kita memerlukan bahan ajar, yang dimana bahan ajar IPA terpadu ialah materi yang berkaitan dengan berbagai bidang ilmu yang disusun secara sistematis atau tersusun yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian yang kelima yaitu alat evaluasi. Alat evaluasi IPA terpadu adalah alat untuk mencari informasi penting tentang pencapaian pengetahuan, pemahaman, dan pengembangan peserta didik. Yang keenam yaitu media pembelajaran, yang dimana pada media pembelajaran IPA terpadu dapat berupa multimedia berbasis komputer yang dilengkapi dengan gambar, video, animasi, simulasi, dan latihan soal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata salah, saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.